Anggota DPRD Provinsi Banten, Rifki Hermiansyah, mengungkapkan kondisi memprihatinkan sebuah sekolah dasar yang berada di kawasan perhutani, tepatnya di Kampung Batu Payung, Desa Sorongan, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang. Sekolah tersebut adalah SDN 2 Sorongan yang mengalami kerusakan parah dan membutuhkan perbaikan segera. SDN 2 Sorongan memiliki 2 unit, yakni sekolah induk dan sekolah kelas jauh. Sekolah kelas jauh inilah yang berada di kawasan perhutani dan saat ini kondisinya sangat tidak layak. Sekolah tersebut hanya memiliki 1 orang guru untuk mengajar seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Total jumlah murid sekitar 22 orang. Guru yang mengabdi di sekolah tersebut bernama Armani. Ia telah mengajar selama 17 tahun dan berstatus sebagai PPPK Kabupaten Pandeglang. Dengan keterbatasan tenaga pengajar, proses belajar mengajar tetap berjalan meskipun dalam kondisi yang jauh dari layak. Bangunan sekolah terbuat dari material kayu yang kini sudah lapuk dimakan usia. Hampir seluruh bagian plafon atap telah jebol, sementara kerangka atap sudah rapuh. Atap yang bocor membuat air hujan langsung mengguyur ruang kelas. Saat hujan turun, kegiatan belajar mengajar terpaksa dihentikan karena ruang kelas tergenang air. Seluruh siswa dari kelas 1 hingga kelas 6 menggunakan satu ruangan tanpa sekat. Mereka belajar secara bersamaan dalam satu ruang yang sempit. Lantai sekolah masih berupa tanah, sementara meja dan kursi yang digunakan juga sudah dalam kondisi rapuh. Fasilitas penunjang pendidikan sangat terbatas. Tidak tersedia fasilitas mandi, cuci, dan kakus yang layak bagi siswa maupun guru. Listrik pun belum tersedia di ruang kelas tersebut. Meski berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, sekolah ini merupakan satu-satunya sarana pendidikan yang dapat diakses oleh warga yang tinggal di kawasan perhutani. Tidak ada sekolah lain di sekitar perkampungan itu. Warga yang tinggal di kawasan tersebut merupakan pekerja yang telah bermukim sejak lama. Rifki menyampaikan bahwa persoalan utama dalam proses perbaikan sekolah adalah status lahan yang masih merupakan milik perhutani. Diperlukan kejelasan legalitas agar pemerintah dapat melakukan pembangunan secara resmi. Ia telah mengusulkan kepada pemerintah Provinsi Banten untuk memfasilitasi proses hibah lahan dari perhutani. Selain itu, Rifki juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat melalui Sekretariat Kabinet telah melakukan survei ke lokasi sekolah kelas jauh di Batu Payung. Hasil survei tersebut menjadi dasar rencana perbaikan bangunan sekolah yang rusak. Tidak hanya kondisi gedung, akses menuju sekolah juga menjadi perhatian. Jalan menuju kampung masih sulit dilalui dan memerlukan pengerasan. Selain itu, dibutuhkan pembangunan jembatan gantung agar distribusi material pembangunan dan akses siswa menuju sekolah dapat berjalan dengan lancar. Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila. Listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.